Oke, baik teman-teman, kita awali doa, kita daraskan bersama bagi yang beragama Katolik. Kita doa bersama, yang lain mohon menyesuaikan ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Sang Guru sejati, ajarlah aku berhati luhur, sebagaimana pantas bagiku. Ajarlah aku memberi tanpa pamrih, berjuang tanpa mengharapkan upah. Ajarlah aku menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Allah. Sebab satu-satunya yang kuharapkan ialah hasrat yang tulus untuk selalu melaksanakan kehendaknya di dalam segala-galanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih teman-teman. Ya, saya tutup dulu. Hari ini apa saja yang akan kita pelajari, begitu ya. Oke, teman-teman, untuk hari ini 23 Maret 2021, yang pertama saya akan menyampaikan yang kemarin saya mencoba ngecek di buku ya untuk uji kecocokan kemarin. Untuk yang distribusi Poisson ya, nanti kita akan menggunakan Excel saja ya, karena ada sesuatu yang ya, nanti kita lihat di di soalnya kemarin nampaknya ada kekeliruan saya menulis. Ya, cukup cukup rigid, jadi nanti saya hanya memberikan
contoh, saya coba beri contoh yang lain gitu ya. Uji kecocokan distribusi Poisson ya. Yang kedua nanti saya beri pengantar statistika non parametrik. Yang ketiga pengantar proyeknya ya. Untuk proyeknya sudah saya unggah di LMS, nanti bisa teman-teman sambil download dan nanti kita bahas gitu. Nah, untuk yang distribusi Poisson teman-teman, bagian pertama ya. Yang pertama, uji kecocokan distribusi Poisson ya. Nah, distribusi Poisson ya, ini persamaannya probabilitas PX sama dengan, nah ini agak ini ya, pangkat X bar ini hanya untuk pengetahuan saja ya. Jadi yang uji kecocokan kemarin kan ada uji kecocokan ini ya, ada sudah kita pelajari dua, yang satu independensi faktor, kemudian yang kedua untuk apakah dadu itu seimbang atau enggak gitu ya. Nah ini yang berikutnya untuk kecocokan distribusi Poisson. Oke, nah ini X-nya 0, 1, 2, dan seterusnya. E itu bilangan alam 2,71828 gitu ya. Kemudian lambdanya positif. Nah, untuk mencari lambdanya itu nanti lambda ini diperoleh dari data ya. Nah, misalkan begini. Contoh ya. Contoh
Oke, teman-teman ya. Teman-teman. Oke, saya lanjutkan dulu. Ya, pengecekan pada 50 halaman buku secara acak karena adanya laporan salah ketik, gitu ya, 50 halaman. Nah, kemudian hasilnya demikian. Ini banyaknya salah ketik tiap halaman. Kemudian yang bawah ini banyak halamannya. Salah ketik 0 nggak ada salahnya, ada 28 halaman dari 50. Kemudian salah ketik 1 itu 15, salah ketik 2 itu ada 6, salah ketik 3 itu ada 1, gitu ya. Oke. Nah, kemudian berapa rata-ratanya ya? Kita cari lambdanya dulu. Lambdanya sama dengan lambdanya itu ini ya, 28 kali 0. Jadi ini kalikan ini, banyaknya halaman kali banyaknya salah. 28 kali 0 ditambah 15 kali 1 ditambah 6 kali 2 ditambah 3 kali 1. Oke. Dibagi berapa itu? 50 ya totalnya. Nah, hasilnya adalah 0,6. Nah, ini yang akan kita pakai untuk P itu ya. Nah, X-nya, ini X-nya. X-nya. Ya. 0, 1, 2, 3. Ya. Kemudian ini OI ya. OI. Nah, maka hasilnya adalah berapa ini?
P0. Nah, nanti Px-nya adalah ini ya. E pangkat min 0,6 kali 0,6 pangkat X per X faktorial. X faktorial. X faktorial itu kalau 0 faktorial 1 gitu ya teman-teman ya. Nah, maka P0-nya adalah E pangkat min 0,6 kali 0,6 pangkat 0 dibagi 0 faktorial. Nah, ini hasilnya 0,5488. Itu ya. Nah, ini OI. Nah, EI-nya berapa? EI, E0 ya. E0 itu P0 kali N-nya tadi. N itu ini N-nya berapa? 50 ya. Kali 50. Diperoleh 27,4. Jadi ada 27,4 halaman yang kira-kira tidak ada kesalahan gitu ya. Nah, P1-nya adalah E pangkat min 0,6 kali 0,6 pangkat 1 dibagi 1 faktorial. Ini 0,3293 ya. E1-nya itu P1 kali 50 berarti 16,5 gitu. Nah, kemudian P2-nya adalah E pangkat min 0,6 kali 0,6 pangkat 2 per 2 faktorial dihasilkan 0,0988. Berarti E2-nya sama 0,988 kali 50 itu 4,9. Dan P3-nya itu E pangkat min 0,6 kali 0,6 pangkat 3 per 3 faktorial. Ya. 0 faktorial 1 ya teman-teman. 1 faktorial juga 1. 2 faktorial 1 kali 2 sama dengan 2. Kalau 3 faktorial itu 1 kali 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, ini 0,0198. E3-nya itu 1. Ya. Gitu. Nah, kemudian karena ini hanya sampai 3 ya, 3 kesalahan. Nah, bagaimana menghitungnya? Menghitungnya sama dengan yang kemarin itu. Ini X, ini OI, ini EI gitu ya. 0, 1, 2, 3. OI-nya tadi 28, kemudian 15, ini 6, ini 1 gitu ya. Kemudian kalau ini 27,4, ini 16,5, ini 4,9, yang ini 1 gitu ya. Oke. Nah, ini siapa yang mindah tadi ya? Mindah tanda sama dengan tadi siapa? Oke. 3 ya. Nah, ini 0, ya. Ya, kemudian setelah ini ya, setelah ini kita cari C-square-nya kemarin. C-square hitung itu apa? OI min EI dikuadratkan dibagi EI ya.
Nah, dijumlahkan. Nah, berarti kita punya 28 min 27,4 dikuadratkan dibagi 27,4 ditambah 15 min 16,5 dikuadratkan per 16,5 ditambah 6 min 4,9 kuadrat per 4,9 ditambah, nah ini 1 min 1 kuadrat per 1 ya. Nah, ini nilainya sekitar 0,48. Kalau nanti teman-teman menghitung sekitar segitu. Nah, padahal kan kita punya K-nya itu tadi 3 ya. Kenapa K-nya 3? Karena kita lihat 0, 1, 2, 3. Paling tinggi kan 3 ya. Sorry, 4. 4 ya. Sorry, 4. Bukan 3 tapi 4. Ya. K-nya 4. Berarti kalau Chi-square tabel, ini tabelnya kemarin teman-teman, Chi-square dengan alfanya 5%, berarti ini 95%, derajat bebasnya K-1. Berarti derajat bebasnya 1. Mohon maaf teman-teman, saya terlempar tadi sampai mana ya? Chi-square tabel kayaknya Pak. Tabel ya. Oke, nah ini nampaknya putih lagi nih layarnya nanti. Oke. Oh, masih ada. Untungnya masih ada gitu ya. Diperlebar dulu. Gini ya. Oke. Cuma agak acak-acakan, nggak apa-apa ya. Nah, untuk tabelnya berarti derajat bebasnya 1 gitu ya. Derajat bebasnya 1 itu adalah 0,48. Nah, H0 ditolak jika apa? Chi-square tabel, Chi-square hitung lebih besar atau lebih besar dari Chi-square tabel ya. Ditolak jika lebih besar.
Nah, padahal H0-nya itu apa? Kesalahan ketik pada halaman buku berdistribusi Poisson. H1-nya H0 salah, berarti tidak berdistribusi Poisson ya. Nah, ini karena sama maka ya, karena G² hitung sama dengan 0,48 itu sama dengan G² tabel, maka H0 diterima. Jadi apa? Kesalahan ketik itu berdistribusi Poisson. Nah, ini hanya untuk pengetahuan saja teman-teman. Ya, tambahan pengetahuan bahwa selain ada distribusi normal itu ada distribusi Poisson gitu ya. Oke. Ini nanti yang kita pakai untuk materi UTS yang sampai kemarin saja. Itu apakah ada pertanyaan untuk yang ini teman-teman? Pak, mau tanya. Ya, silakan. Itu kan yang sebelumnya yang PI, E pangkat min 0,6 dan sebagainya, berarti E yang itu kayak konstanta ya, Pak? Ya, E-nya 2,718 2,718. tadi loh. Ya, 71828. Oh, itu berarti Ya. itu di apa pangkatkan min 0,6 gitu, Pak? Ya, betul. Oke, Pak. Makasih. Ya. Oke. Ya, itu. Ya. Ini kok saya nggak bisa download partisipan ya teman-teman ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, sebentar. Ya, rekamannya sudah. Oke. Ya.
Oke, kalau itu saya akan lanjut ke bagian kedua. Kita akan mengeksplorasi statistik non parametrik ya, sebelum kita masuk ke proyeknya. Oke, bentar. Bentar ya teman-teman, saya ngecek presensi teman-teman supaya tidak ada yang terlewatkan nanti. Ya, untuk non parametriknya saya pakai apakah sudah muncul teman-teman? Sudah, Pak. Ya, oke. Sudah, Pak. Untuk non parametrics itu materinya ini ya, apa itu non parametrik, kemudian nanti ada
hanya ada sedikit ya teman-teman materinya. Ini sudah. Yang ini sudah uji kenormalan, maka tidak kita bahas lagi. Nanti hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 materi ini ya. Ya. Uji non parametrics. Nah, sekarang kita lihat isinya apa itu ya. Nah, uji non parametrik, kenapa harus non parametrik, dan ini yang dipelajari. Nah, uji non parametrik dalam perkuliahan sebelumnya kita sudah mempelajari sampai yang kemarin itu adalah uji parametrik ya. Yang kita uji adalah parameter dari populasi berdasarkan statistik yang kita punyai gitu ya, statistik yang kita punyai. Kemudian data-data yang diuji hampir seluruhnya berdistribusi normal. Itu untuk uji parametrik kita kemarin. Itu ya. Nah, kemudian ketika kita mengumpulkan data, perlu kita uji terlebih dahulu apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Nah, kalau berdistribusi normal, maka kita pakai yang uji parametrik kemarin ya. Mulai dari separuh setelah UTS di perkuliahan statistik 1 sampai minggu lalu gitu ya. Nah, bagaimana Pak kalau nanti dia sebenarnya distribusinya normal tetapi saya tidak mengujinya, langsung saya pakai parametrics. Ya sudah, enggak apa-apa gitu ya. Kalau yang dia sudah berdistribusi sudah kita tidak menguji, nah kita bisa menguji langsung dengan uji yang non parametrik. Jadi dianggap dia tidak berdistribusi normal. Nah, uji ini itu bisa dilakukan untuk semua yang data baik yang berdistribusi normal maupun tidak berdistribusi normal gitu ya. Nah, itu teman-teman, jadi pada intinya uji non parametrik ini dilakukan untuk data-data yang tidak berdistribusi normal. Nah, ada nanti uji tanda Wilcoxon, kita lihat sebentar saja begitu ya. Uji tanda Wilcoxon. Oke. Tanda Wilcoxon. Nah, ini ya teman-teman, silahkan dibaca dulu sejenak. Kita tidak tidak membahasnya sekarang, tapi silahkan baca sejenak ya. Oke, teman-teman, untuk uji tanda ini yang paling mudah dan paling enak ya untuk ngecek rata-rata
Oke, untuk uji tanda ini kita hanya meninjau dari ini ya, pengaruh membandingkan pengaruh dua perlakuan, ditinjau dari rata-rata. Itu kalau dia berdistribusi normal, maka kita pakai uji min dua populasi itu gitu ya. Kalau populasinya lebih dari 2, maka kita pakai ANOVA kemarin. Nah, syarat untuk uji ini itu kalau ada pengamatan itu independen gitu ya. Nah, kita tidak ngitung lagi rata-ratanya berapa Pak gitu ya. Tetapi kita hanya ngitung ini teman-teman. Kita hanya menghitung tanda positif atau negatif dari selisih pengamatan. Jadi pengamatannya kita selisihkan, kalau positif ya kita kasih tanda positif lebih dari 0 ya. Kalau kurang dari 0 kita kasih tanda negatif. Nah, kalau dia 0 ya sama gitu, maka kita bisa mengeluarkan hasil perlakuan itu, data itu dari sampel kita ya. Nah, nanti hanya tandanya positif negatif begitu saja. Begitu juga untuk yang Wilcoxon. Kalau Wilcoxon ini diperbaiki itu ya, tidak hanya tanda positif atau negatif, tetapi kita akan belajar tentang apa namanya, peringkatnya gitu ya. Jadi tidak, bukan datanya lagi ya, bukan datanya tetapi peringkatnya. Selisih itu berada di peringkat keberapa? Apa yang kita lakukan itu ya. Jadi untuk non parametrik nanti tidak banyak perhitungan itu ya teman-teman ya. Ini uji Wilcoxonnya, kemudian ya pertambahan berat. Ini kalau kemarin kan pakai uji parametrik. Nah, besok kita uji pakai yang non parametrik gitu. Nah, itu teman-teman untuk materi kita selama mungkin setengah semester ke depan gitu ya. Nah, berikutnya, apakah teman-teman sudah mendownload di bagian apa itu ya, proyeknya teman-teman? Apakah sudah ada yang mendownload? Word-nya Pak. Word-nya. Sudah tapi belum dibaca seluruhnya. Oke, sudah tapi belum dibaca ya. Kita ini aja ya, kita bahas. Nanti kalau ada pertanyaan silakan langsung bertanya ya. Untuk pengelompokan ini kan nanti ada kelompoknya, pengelompokannya saya acak ya, 3-4 orang dari LMS ya. Ini teman-teman, mana? Word. Nah ini. Oke, sudah nampak teman-teman? Ya, Pak. Sudah, ya. Pak. Ya, jadi tugas proyek ini nanti topiknya itu COVID ya. COVID, banyak hal yang bisa kita teliti dari fenomena-fenomena masalah yang ada di masyarakat karena adanya pandemik ini gitu ya.
ada bisa dari segi vaksinnya, bisa dari segi perekonomian gitu ya. Teman-teman juga salah satunya di bidang sosiologi ya. Bagaimana fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat, misalkan ada semacam ini perubahan perilaku di dalam masyarakat itu gitu ya. Perilaku-perilaku yang harus biasanya begini jadi begitu gitu ya. Maka itu kan perlu diteliti gitu ya. Siapa tahu yang harapannya kan sekarang sudah divaksin, semester depan sudah mulai masuk perkuliahan atau pembelajaran tatap muka. Oke, tujuannya memberikan kesempatan pada teman-teman untuk menerapkan hasil belajar statistika 2 untuk menyelidiki fenomena dalam masyarakat. Gitu ya. Maka nanti materi-materi di statistika non parametrik akan segera saya upload karena ada berapa tadi? 4 materi besar akan saya upload begitu supaya teman-teman bisa mengintip terlebih dahulu di non parametrik seperti ini. Kalau begitu besok saya pengolahannya nunggu itu selesai boleh, kemudian teman-teman bisa mencoba mencari data terlebih dahulu gitu ya. Kemudian yang kedua memberikan pengalaman langsung untuk pengolahan data yang berasal dari lapangan begitu. Yang ketiga, keterampilan membuat konten digital yang bermanfaat untuk komunitas akademik, khususnya bidang sosiologi ya. Nah, pelaksanaan proyeknya itu berkelompok 3-4 orang mahasiswa. Pembagian akan kalau di LMS itu teman-teman bisa lihat ya, saya kelompoknya siapa saja gitu kan bisa ya. Tapi sudah dibagi belum, Pak? Sudah dibagi belum? Belum ya? Belum. Oh, ya. Oke, Pak. Ya, tapi biasanya bisa kan? Untuk yang semester lalu bisa, Pak. Semester lalu bisa, kan Pak. bisa ya? Ya. Kemudian tema proyek dampak pandemi terhadap dinamika kehidupan masyarakat. Wah, banyak sekali ini ya. Sosial itu aja sudah banyak. Berapa banyak bisa loh teman-teman melihat nggak jadi menikah itu kan juga ada data-data orang yang nggak jadi menikah. Data-data yang putus dengan pacarnya atau bahkan yang sudah berumah tangga menjadi cerai. Kemudian data-data kemahasiswaan juga ada gitu ya. Berapa banyak siswa yang putus sekolah atau tidak melanjutkan sekolah karena nggak punya device, alat, HP atau laptop untuk belajar begitu ya. Itu juga bisa teliti atau sebagai sumber data. Data yang dihasilkan dan tema yang dipilih diharapkan dapat dianalisis secara kuantitatif. Kemudian pengumpulan data dilakukan secara langsung, sumbernya primer maupun data yang sekunder, data mining. Jadi teman-teman cari data di internet, bukan mengenerate ya. Jadi data itu harus ada betul-betul ada sumbernya. Kalau teman-teman mengambil, ya. Jadi kalau teman-teman mengambil sumber langsung, paling enggak kan ada Google Form-nya ya. Nah, lampiran Google Form-nya juga harus ada. Kalau teman-teman mengambil dari sumber sekunder, dari internet, silahkan diambil dari alamat laman dari web tersebut, juga dilampirkan sumbernya www ini gitu ya.
Kemudian proyek melibatkan 3 sampel, ya, 3 kelompok sampel, Lavenue, ANOV, dan ANAVA. Kemudian 3 variabel untuk regresi dan korelasi. Atau ya, jadi teman-teman bisa memilih apakah pakai 3 variabel atau 3 sampel. Sebenarnya juga tidak harus yang Lavenue atau ANAVA, tetapi kalau teman-teman atau yang korelasi regresi ya, kalau teman-teman nanti mampu belajar mandiri yang non-par juga boleh gitu ya. Nanti di LMS saya berikan forum untuk teman-teman bertanya jawab, nanti bisa membuat topik di sana. Setiap kelompok sampel atau variabel minimal memuat 30 data ya. Kalau data langsung ya. Jadi kalau teman-teman mengumpulkan data dari pakai Google Form maka paling enggak 30 responden ya. Tetapi kalau teman-teman mengambil data dari internet maka paling tidak 50 data, 50 responden. Responden tidak langsung gitu ya. Jadi kalau teman-teman menggunakan misalkan banyaknya nah ini sudah mulai vaksinasi gitu ya. Vaksinasinya mulai kapan dan sebelumnya gitu ya, sebelum adanya program vaksinasi berarti itu bisa dibandingkan gitu ya. Tetapi kalau teman-teman 34 provinsi ya, saya kira nggak masalah lah gitu ya, 34 provinsi. Kemudian analisis data untuk uji statistik parametrik sudah dibahas di perkuliahan. Kemudian setiap aktivitas proyek diharapkan dilakukan secara daring, baik observasi maupun pengumpulan data. Itu ya. Bagi kelompok yang harus terpaksa luring, kami berharap untuk menjalankan protokol kesehatan secara ketat. Kemudian ini proyeknya gitu ya. Ini bisa parametrik atau non parametrik ya. Non parametrik boleh. Yang pertama hari ini penjelasan, kemudian teman-teman setelah itu selama seminggu ke depan, 2 minggu ya, 2 minggu ke depan itu identifikasi masalah. Kemudian tanggal 6 itu sudah keluar rancangan proyeknya, topik dan rencana olah data. Jadi topiknya apa, mau diapakan gitu ya. Itu tanggal 3 sudah tanggal 6 harus sudah ada. Kemudian pengumpulan datanya tanggal 7 sampai 30 April. Jadi tanggal 6 untuk latihannya. Oke. Kemudian ya tadi saya sampaikan tanggal 6 itu untuk latihan UTS. Mungkin kalau latihan UTS-nya bisa dimajukan tanggal 30, maka tanggal 6 kita bisa bertemu untuk presentasi rancangan proyek itu. Nanti kita atur lagi ya. Yang jelas teman-teman selama seminggu ini silahkan mengobservasi dan mengidentifikasi masalahnya. Kemudian pengumpulan data itu selama sebulan di bulan April, kemudian 2 minggu menganalisis data gitu ya. Kemudian menyusun laporannya setengah bulan berikutnya dan membuat video itu dalam kurun waktu penyusunan laporan itu. Videonya mulai dari mengungkapkan bagaimana teman-teman mendapatkan data, kemudian mengolah sampai
hasilnya kayak apa gitu ya, hasil dari olahan itu. Kemudian pengumpulannya tanggal 7 Juni, laporan dan videonya melalui LMS, kemudian tanggal 8 sampai 15 penilaian sejawat. Penilaian sejawat ini oleh teman gitu ya, teman dalam kelompoknya. Dan kalau tidak mengisi maka nilai temannya saya beri maksimum, nilai dia yang tidak mengisi saya beri 0. Jadi misalkan saya punya 2 teman ya, saya nggak mengisi tetapi 2 teman saya mengisi saya, ya, 2 teman saya mengisi saya. Mestinya kan saya jadi dapat 2 nilai. Kalau saya mengisi berarti saya 3 nilai dan teman saya masing-masing dapat 3 nilai. Nah, karena saya nggak mengisi maka nilai saya, nilai yang seharusnya saya masukkan gitu ya, untuk diri saya sendiri itu saya nolkan, saya hanya merata-rata dari nilai temannya. Tetapi nilai dari temannya misalkan 0 sampai 10, nilai si A tadi saya tidak memberi nilai, maka nilainya nanti otomatis 10 dari saya gitu ya. Kemudian dia memperoleh nilai dari dirinya sendiri dan teman yang satunya, si C tadi ya, si B ya, si B. Maka dari si B dan dari dirinya tambah nilai otomatis 10 dibagi 3. Tetapi yang saya punyai, misalkan 2 teman saya memberi nilai 7, ya 7 tambah 7 ditambah 0 dibagi 3. Jadi berapa? 4,7 ya, 4,7. Tetapi teman saya yang tadi si A tadi mengisi nilai dirinya itu 7, diisi oleh si B 8, kemudian nilai otomatisnya 10. Berarti 7 tambah 8 tambah 10, jadi 25 dibagi 3, 8,3. Jadi seperti itu bayangan untuk penilaian sejawat. Kemudian komponen yang dinilai itu penilaian antar kelompok dalam antar anggota dalam satu kelompok, kemudian penilaian kelompok atas hasil proyek kelompok lain gitu ya. Setiap kelompok diwajibkan memberikan penilaian terhadap hasil proyek kelompok lain gitu ya, yaitu laporan akhir dan hasil pembahasan. Hanya 1 nilai oleh kelompok lain kalau yang ini dalam satu kelompok. Ini yang saya gambarkan tadi. Kalau yang ini penilaian pada kelompok lain ya sama ya, seperti itu. Jadi kalau nanti ada 10 kelompok, ternyata ada 2 kelompok yang tidak menilai, maka nilai yang diperoleh 2 kelompok tadi dari kelompok lain akan saya bagi 10 ya. Tetapi kelompok yang 8 lainnya dia akan mendapat tambahan 20 karena ada 2 kelompok yang tidak menilai mereka gitu ya. Sama dengan gambarannya ini. Kemudian penilaian dari dosen itu 45%. Jadi 45% ditambah 30% ditambah 25% jadi 100%. Sehingga bobot penilaian itu tetap banyak, totalnya 55% ada di teman-teman gitu ya. Kemudian formatnya silahkan nanti dibaca videonya 10 menit ya maksimal. Kalau minimal berapa ya? Minimal 5 menit lah kalau teman-teman bisa menceritakan seluruh proses dari pengambilan data, kemudian apa yang mau diobservasi, apa yang mau diolah, bagaimana mengolahnya, dan apa hasilnya. Itu paling nggak 5 menit kalau ya, minimal 5 menit, maksimal 10 menit. Kemudian diunggah ke kanal YouTube salah satu anggota, linknya nanti
ketik di bagian komentar ketika salah satu anggota tersebut mengupload hasil akhirnya. Jadi gitu. Nah, saya akan mengacak dari LMS teman-teman. Silahkan sambil menunggu saya mengacak, mungkin ada yang nanti akan ditanyakan, silahkan. Apakah ada yang ingin bertanya, teman-teman? Silahkan. Oke, ada. Oh. Oke, saya mencoba grouping teman-teman, tetapi karena jumlahnya sebenarnya berapa ya mahasiswanya ya? Saya cek dulu di SPKP. Ada yang tahu jumlah teman kalian di kelas ini berapa? Kalau di LMS 47, Pak. 47 ya? Oke, saya cek dulu di presensi itu 45 ya. Oh ya, 47 karena ada saya sama Pak Dewa ya. Jadi 45 teman-teman, kalau saya menyatakan 4 orang, maka ada 11 yang satunya sendirian gitu ya. Kan ya kasihan ya kalau sendirian ya. Saya akan mengedit, jadi semuanya berisi 4. Nah, editnya ya. Oke. Oke.
Oke, nanti teman-teman kalau di kelompoknya nggak aktif ya tetap bekerja saja gitu ya. Nah, nanti tinggal mengisi nilai temennya itu ya nggak aktif. Bisa memberikan laporan ke saya gitu ya. Oke, nah teman-teman saya sudah mengirimkan menggrouping ya, silakan dicek di groupingnya. Nggak bisa diekspor ya. Saya akan memperlihatkan ya teman-teman ya. Ini bisa. Oke. Oke, saya share ya teman-teman ya. Apakah sudah nampak teman-teman? Sudah, Pak. Ya, ini grup A itu Jenny Rinovawas, Anastasia Ajeng. Grup B, Laurentius Jody, Cornelius Alfian, Marcelinus Putri Putra, Vijay Vitansi. Grup C, Yosafat, Panianti, Tasya, dan Belinda. Grup D itu Jasmine, Roy Fandi, Theodora Dwi, dan Pionius Yudit. Kemudian grup E, Berry Permana, Billy Gustav, Dian Yuni, kemudian Maria Paramita. Grup F, Devi Orchid, kemudian Petra Jodri, dan Maria Magdalena. Kemudian grup G, Maria Atmijaya, Elizabeth Punggadewi, kemudian Fadel Muhammad, Agnes Dian. Grup H, Andre, Kirana, Yerlin, dan Irene. Kemudian grup I, Priscilia Irene, tadi Irene Intan ya. Yang ini Priscilia Irene, kemudian Kesia, Chelsea, dan Dila. Kemudian grup J ada Yosef Fernando, Wulandari, Kevin Aldov, kemudian Cecilia Guarani. Kemudian grup K, Mikael Owen, Yundi Hotlas, dan Syada. Kemudian grup L ada Aisyah, kemudian Adiguna, dan Mufti Khairul. Nah, itu grupnya teman-teman. Pak, bertiga ya Pak ya? Berarti ada yang 4, ada yang 3 ya Pak grupnya? Iya, 3 sampai 4. Atau 3 semua? Saya ganti. 3 semua aja Pak, biar sama gitu. 4, 5 ya. Iya.
Oke, saya ganti. Ini saya del dulu ya. Saya del dulu. Kok yes-nya nggak bisa ya? Sudah ya. Oke, continue. Dashboard. Mana ya? Ini ya. Ya, more. Agak lambat ya teman-teman ya. Grup. Ya, auto create. Member per grup ada 3, berarti ada 15 ya nanti teman-teman ya. Submit. Oke, semua ada 3 ya. Preview. Ya, supaya 3 semua tadi ada usulan. Saya eksekusi 3 saja, saya juga berpikir supaya sama. Nah, nanti silakan dicek ya teman-teman ya. Untuk ini saya tidak bisa mengekspor grupnya ya. Oke, biar mudah saya pakai ini aja. Saya kirim ke apa? Ini saya close dulu ya. Saya akan kirimkan cepat lewat WA ya, teman-teman ya. Oke, grup A sudah, grup B sudah. Silahkan dicek di mana, di WA ya. C D sudah kekirim belum teman-teman? Sudah, Pak. Ya. Grup E, F, grup G, grup H, grup I, J,
L K L M N O ya. 3 lagi ya. Sampai apa tadi? M. N. Oh ya. Nah ini. Oke, teman-teman, itu untuk tugasnya, proyeknya. Silahkan nanti langsung bisa berdiskusi dengan temannya gitu ya. Oke. Apakah ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan teman-teman? Sebelum saya akhiri perkuliahannya. Bentar Pak, masih ngecek nama-nama kelompoknya Pak. Oke. Ya, sambil itu saya akan mengecek kehadirannya ya teman-teman. Silakan nanti yang namanya saya panggil bisa menyampaikan hadir gitu ya. Fadel Muhammad. Hadir, Pak. Ya, Rino Fawas. Hadir, Pak. Beri Permana. Hadir, Pak. Ya, Roy Fandi. Roy Fandi. Hadir, Pak. Ya, Vijay Vitansi. Hadir, Pak. Mufti Khairul. Hadir, Pak. Maria Magdalena Tri. Hadir Pak. Ya, Kirana Puji. Hadir, Pak. Chelsea Pangastuti. Hadir, Pak. Ya, Billy Gustav. Hadir, Pak. Theodora Dwi. Hadir, Pak. Kesia Oktanoya. Hadir, Pak. Wulandari. Hadir, Pak. Agnes Dian. Hadir, Pak. Agnes Dian. Hadir, Pak. Agnes Dian. Hadir, Pak. Tadi Oke, sudah hadir ya. Pak. Ya, maaf, tadi sinyal saya terganggu. Yosafat Kris Satya. Hadir, Pak. Bernardo Adiguna. Hadir, Pak. Syada. Hadir, Pak. Cornelius Alfian. Cornelius. Kemudian belum ada ya, Laurentius Jody.
Hadir, Pak. Jenny Teresia, Hadir, Pak. Fanianti, Hadir, Pak. Yosef Fernando, Hadir, Pak. Petra Jodri, Hadir, Pak. Maria Atmijaya, Hadir, Pak. Elizabeth Belinda, Hadir, Pak. Yondi Hotlas, Yundi Hadir, Hotlas, Hadir, ya, Pak. oke. Pionius Yudit, Hadir, Pak. Sisilia Guarani, Hadir, Pak. Aisyah Wahyu, Hadir, Pak. Priscilia Irine, Hadir, Pak. Maria Paramita, Hadir, Pak. Kevin Aldov, Hadir, Pak. Anastasia Ajeng, Hadir, Pak. Yerlince Magai, Hadir, Pak. Elizabeth Punggadewi, Hadir, Pak. Dian Yuni, Hadir, Pak. Irene Intan, tidak hadir. Dela Sucita, Hadir, Pak. Marcelinus Triputra, Hadir, Pak. Devi Kisia, Hadir, Pak. Tasya Oktaviana, Hadir, Pak. Orchid Abigail, Mikael Owen, Hadir, Pak. ya. Hadir, Pak. Andre Karikli, Hadir, Pak. Liah Jasmine, Nadia, oke, ada yang belum dipanggil namanya? Maaf, Pak. Tadi sinyal saya mati, Pak. Siapa? Irene Intan. Irene Intan, oke. Terima kasih, Pak. Ya. Suaranya, Pak, kurang jelas, Pak. Putus-putus. Oh, putus-putus ya? Oke, yang belum ada Liah Jasmine, Orchid Abigail, kemudian Cornelius Alfian. 3 nggak hadir ya? Ini mestinya hadir ini. 45 kalau dikurangi saya 1 berarti 44. Siapa yang ngetik ya? Alfian. Oke, Alfian ya. Alfian sama Owen. Oke. Alfian hadir. Oke, ada 2 ya yang belum. Oke, terima kasih teman-teman atas kebersamaannya. Kita akhiri. Kita akan ketemu lagi minggu depan ya. Selamat siang teman-teman. Siang, Pak. Ya. Selamat siang, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Siang, Pak. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak.